Kewajiban memberikan nafkah kepada istri wajib walaupun istri kita miliarder. Nggak bisa. Satu keadaan gugur itu kalau istrinya bilang, sudah saya nggak perlu dinafkahi, itu baru gugur. Tapi itu pun tetap harus laki-laki jaga harga dirinya. Ya, subhanallah, fitrah itu, fitrah. Tetap kita berikan kebutuhan istri walaupun dia mampu. Kebutuhan dasar yang tidak bisa jalan roda kehidupan tanpanya, beli beras, beli gula, bayar listrik. Kalau istri kita misal dia mau beli mobil dengan duitnya dia, itu boleh saja. Itu sudah bukan masuk dalam nafkah itu. Karena nafkah itu sesuatu yang tidak bisa kalau tidak jalan kehidupan tanpanya, nggak bisa hidup. Air, gula, beras dan seterusnya ini harus ada. Itu nafkah. Tetap kita penuhin itu. Selebihnya kalau istri yang mau mengubah rumah, mau gubah garasi rumah, mau cat ini pakai duitnya dia, ya terserah dia, silahkan, gitu kan. Tapi tetap sebagai laki-laki harusnya punya harga diri, dan saya sarankan jangan terhanyut dengan itu, ya, karena itu ada pahala sendiri. Bahkan kata Nabi SAW mengatakan bagi laki-laki, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, jihad, dinar yang engkau berikan kepada pembebasan budak, dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, dan dinar yang engkau berikan untuk istri dan anakmu jauh lebih besar pahalanya. Jadi memberikan nafkah kepada istri anak lebih besar daripada pahala jihad, daripada bebasin budak. Mestinya kita kejar fadilah itu, gitu kan? Jadi walaupun pas-pasan kita harusnya, ya, memberikan nafkah itu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa hukumnya membuka tali pocong mayat sebelum dikubur? Ini kita masalah syirik, sebentar rumah tangga, sebentar ini, kemana-mana pertanyaannya nih. Dan membuka wajah mayat sehingga menempel ke tanah. Sebenarnya masalah ikat tali dibuka atau tidak itu tidak ada masalah. Masalah talinya. Dan ini saya sarankan tidak usah dibilang pocong. Karena ini pocong sudah negatif. Gitu. Jadi memang tali kain kafannya, gitu kan? Tali kain kafan itu tidak ada masalah, dibuka atau enggak itu enggak ada masalah. Setahu saya, Allah alam, itu enggak, itu kan diikat juga supaya tidak terbuka aja kainnya kan gitu. Tapi memang ada anjuran untuk bagian wajah itu dibuka pada saat ditaruh di kuburan, itu yang saya tahu. Tapi tali itu saya tidak pernah tahu dibuka atau enggak gitu. Apa hukum hipnotis yang dilakukan tanpa bantuan jin seperti di acara-acara televisi? Itu pakai jin. Itu pakai jin. Dari mana hipnotis tidak pakai jin? Pakai jin. Itulah yang jin yang membuat dia bisa masuk ke badannya lalu disuruh menari, disuruh nyanyi, disuruh ketawa. Itulah jin permainan. Alasan saja bilang itu ya menguasai alam tidur, alam bawah sadar, itu semua cuma cerita. Memang jin di alam bawah sadar, gitu kan? Makanya kalau diruqyah dia kesakitan, dan itu subhanallah ya, itulah cara syaitan, cara sihir begitulah. Itulah sihir. Yang antum saksikan sekarang itulah sihir yang sebenarnya, cuma lagi ditontonin dengan teknologi, dengan ini dianggap itu adalah bukan sihir, ini hanya sekedar begini, bohong semua, itulah sihir. Dan jangan ditonton, karena kata Nabi SAW sudah jelas, siapa yang bertanya pada penyihir, ya, dukun, peramal, kata ulama bertanya di sini masuk di dalamnya adalah melihat, memberi dukungan, itu nggak boleh semua, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Siapa yang datang bertanya, percaya tidak, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dari mulai malam ini Deddy Corbuzier semua, Tommy Refail lupain udah, nggak boleh nonton, nggak boleh tuh dukun. Cuma modern, di modern sekarang sudah ganteng-ganteng, kalau dulu kan dukungnya menakutkan itu. Sudahlah, lebih baik nonton Ustadz, ahsan. Ustadz juga tidak kalah ganteng ya. Apa yang harus kita lakukan apabila lupa Jumat, jumlah rakaat ketika sholat, dan bagaimana tata cara sujud sahwi? Tentu saja diambil yang lebih sedikit ya. Kalau misalnya sholat 4 rakaat lupa 4 atau 3 ya, diambil 3. Ini kemarin kalau ikut tabligh akbar terjawab nih, riwayat Abdurrahman bin Auf itu kan, bagaimana beliau waktu Umar bin Khattab dulu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ajma'in bingung. Kata Umar kepada Ibnu Abbas, apakah kau tahu hadis Nabi SAW tentang orang kalau lupa rakaat salatnya? Kata Ibnu Abbas, tidak ya Amir Mukminin, di zaman khilafahnya Umar. Lalu kata Ibnu Abbas, apakah anda punya informasi? Kata Umar, tidak ada. Lalu kata Ibnu Abbas, tiba-tiba Abdurrahman masuk kepada kami dan berkata, waktu kami tanya, beliau mengatakan, saya punya kabarnya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang kalian sedang sholat, kemudian dia lupa 2 atau 1 kah dia sholat, dia pilih 1. Kalau dia ragu 3 kah atau 2, dia pilih 2. Kalau dia ragu 4 atau 3, dia pilih 3, gitu kan? Kemudian dia sebelum salam sujud sahwi 2 kali
atau 2 kali sujud. Dan sesuai kita sebutkan, sujud sahwi boleh membaca bacaan-bacaan sujud, dan diantara duduknya tidak usah baca apa-apa. Jadi begitu selesai tahiyat, sudah selesai, sebelum salam sujud, baca 2 sujud, kemudian duduk, nggak usah baca apa-apa, sujud, baca lagi bacaan sujud, kemudian duduk, lalu salam. Ini kalau kita mengingat kelalaian kita sebelum salam. Kalau misal antum sholat udah salam nih, udah bubar berdiri ke masjid, atau lagi duduk kemudian buka HP, ternyata kayaknya tadi kurang 1 rakaat deh, tapi kita sudah selesai sholat nih, maka langsung berdiri, tambah rakaat yang kita lupain tuh, langsung saja Allahu Akbar, misalnya 1 rakaat kelupa, sholat 1 rakaat sampai salam, gitu kan. Kemudian setelah salam baru sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam, karena ingatnya setelah salam sholat awal. Ini hadis Bukhari dalilnya, bahwasanya Nabi SAW pernah habis sholat, rakaat kedua sholat asar, beliau salam. Begitu tahiyat pertama langsung salam. Lalu beberapa sahabat bingung, kok asar 2 rakaat, tapi di depan saf pertama ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang senior, dan mereka tidak bicara. Nabi SAW seperti umumnya habis zikir, beliau langsung berdiri menuju ke pintu masjid, lalu menunggu di pintu masjid adakah sahabat yang mengeluh, yang mau minta sesuatu pada beliau, gitu kan. Sampai ada satu sahabat Badui datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, apakah sekarang sholat asar sudah berubah menjadi 2 rakaat, atau anda lupa, turun wahyu nggak menyampaikan itu? Kata Nabi, saya tidak lupa, kan gitu, dan tidak ada wahyu turun. Artinya Nabi yakin ini 4 rakaat beliau kerjakan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu kata Nabi SAW dalam riwayat lain dikatakan memegang tangannya orang ini lalu berkata, masuk ke masjid, kebetulan sahabat belum bubar, apa benar yang orang ini bilang? Benar nggak saya tadi cuma 2 rakaat? Kata sahabat, benar ya Rasulullah. Langsung dalam riwayat ini Nabi SAW hadap kiblat, bertakbir, semua sahabat ikut, menyempurnakan 2 rakaat sampai salam, setelah salam baru sujud sahwi. Berarti memang kalau ingat setelah itu sujud sahwinya setelah salam. Apakah meminta doa atau didoakan ke ustadz atau kiai, kemudian kita diberi air putih atau serbuk kopi kemudian disuruh untuk meminumnya termasuk syirik? Sebenarnya tergantung ya, karena meniup sesuatu ke air untuk diminum itu, kalau fungsinya untuk ruqyah itu boleh. Tapi kalau umumnya doa, itu tidak pernah ada anjuran. Jadi doain apa saja terus ditiup air itu nggak pernah ada anjuran. Tapi kalau untuk meruqyah, memang untuk mengobati, ini memang pernah, gitu kan. Ada beberapa riwayat yang tersebutkan khusus untuk mengobati orang yang keracunan dan kena sihir atau kesurupan. Itu memang ada anjuran, difokuskan ke situ. Apakah ketika kita sholat kemudian terlintas di memori pikiran kita, misal kita habis nonton film Mahabharata dan film yang ada dewa-dewa, Athena dan lain-lain, kemudian pas sholat terlintas dewa-dewa dan gambaran di film, apakah itu termasuk syirik? Pertama, jangan nonton. Tadi saya bicara tuh jangan, saya bilang anak kecil aja tidak boleh nonton, apalagi orang sudah besar. Ngapain mau ditipu dengan cerita kosong? Itu bohong, dusta, gitu. Dusta semua itu, jangan dinonton. Akhirnya kan lihat efeknya apa yang setan lakukan, dimunculkan dewa-dewa itu. Jadi nggak ingat Allah SWT. Itu bukan syirik tapi dosa. Tak, kalau syirik, kalau anda bilang oh ini Tuhan saya, pas muncul gambarnya dia, anda bilang ini Tuhan saya, nah itu baru syirik, itu nggak boleh, gitu kan. Apakah sholatnya harus diulang? Padahal kita nggak ada niat untuk berpikir ke sana, namun pikiran akal kita menyimpan memori tersebut. Ya tentu saja tidak diulang, nah, kecuali kalau memang kita sudah sampai hal-hal yang membatalkan sholat, seperti misal syirik gitu ya, menganggapnya oh ini berarti ini Tuhan saya nih, kita iakan terbawa dalam pikiran, itu baru. Karena tidak boleh mengulangi sholat tanpa ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu batal wudhunya, belum masuk waktu baru ketahuan, salah menghadap kiblat, nah itu mungkin. Adakah tuntunannya mengadakan pengajian sebelum acara akad nikah dan resepsi? Setahu saya ada. Nabi SAW kadang-kadang kalau ada sahabat yang mau menikah, beliau menyampaikan beberapa wasiatnya. Jadi boleh saja itu. Bagaimana dengan dosa memfitnah orang lain berbuat syirik besar? Apakah otomatis membuat si pemfitnah ini keluar dari Islam? Tentu saja tidak. Ya, tidak. Dia berdosa kena fitnah, nanti kita bahas itu soal fitnah itu. Dia berdosa dan dia harus minta maafin dosa kepada manusia. Kalau orang itu tidak berbuat, dia harus minta maaf dan dia harus luruskan tuh isu yang sudah tersebar. Kalau enggak, maka dia tetap berdosa. Ini dosa besar, enggak boleh. Dia tidak dikatakan keluar dari Islam.
mohon tips mengajarkan anak saya yang berusia 3 tahun tentang tauhid. Selalu tanamkan kalau ini yang ciptakan Allah. Selalu kalau ada apa-apa dia sakit, insya Allah sembuh. Selalu Allah kita sebutkan. Itu tips yang paling luar biasa. Dibiasakan, gitu kan. Saya biasa kalau anak-anak saya bahasakan, nah ingat ya, anak-anak saya perempuan saya katakan ingat. Ya kalau yang perempuan saya bilang begitu, ingat Allah perintahkan kalian pakai jilbab. Allah itu Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, bukan karena abadi, tapi harus pakai jilbab karena Allah yang perintahkan. Saya gitu kan, harus. Kalau tidak nanti Allah hukum. Ternyata anak-anak ini beda dengan orang dewasa ya. Jadi dia nggak tanya bagaimana Allah hukum, apalah kayak biasa orang sudah dewasa kritis. Ini enggak. Oh begitu ya, ya sudah. Kadang-kadang subhanallah saya lagi duduk, ya, mereka lagi main satu tempat. Jadi kalau kakaknya ini melihat adiknya, tadi pagi pegang pensilnya dia, kemudian pensilnya kececer gitu. Lalu kakaknya bilang, mana pensil saya? Adiknya bilang, saya nggak tahu gitu. Kata kakaknya, awas lo, Allah tahu kalau kamu bohong gitu kan. Jadi dia membahasakan ke adiknya, sudah dilibatkan Allah. Kata adiknya, memang saya nggak tahu kok, Allah juga tahu saya nggak bohong gitu kan. Tapi mereka sudah menggunakan bahasa itu ya, tertanam. Jadi itu penanaman tauhid memang dari dini itu sangat baik.